Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rivaldi Rahman dari kelas D3TT 4201, dan pada video kali ini saya akan melakukan uji kom yang kedua untuk praktikum jaringan telekomunikasi broadband. Dimana untuk uji kom 2 ini saya akan membuat suatu tutorial untuk praktikum modul ketiga dan juga modul keempat, yaitu untuk melakukan VoIP menggunakan Trixbox, dan selanjutnya dianalisis menggunakan Ethereal. Sebelumnya, Trixbox sendiri ini merupakan suatu VoIP server yang disatukan dengan sistem operasi Linux, yaitu CentOS, di mana di dalamnya juga terdapat atau sudah terinstall Asterisk sebagai VoIP-nya dan juga VoIP servernya, dan juga Linux CentOS serta untuk interface dari PBX. Dimana untuk ketentuannya, yang pertama untuk membuat suatu klien atau dua buah klien menggunakan 4 digit angka dari NIM kalian masing-masing, dimana NIM saya 4 angka di belakangnya adalah 4091. Nah, langsung saja untuk Trixbox sendiri. Di sini saya sudah mengkonfigurasi untuk IP-nya. Kita bisa cek. Nah, untuk di Trixbox sendiri saya menggunakan IP statik menggunakan 2 digit NIM terakhir saya, yaitu 91. Jika kita akses dari browsernya, nah di sini sudah muncul untuk interface Trixbox. Nah, di sini kita masih dalam user mode. Kita switch dulu untuk menjadi admin. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita masuk ke PBX dan kita masuk ke PBX setting. Dimana di PBX setting sini kita akan membuat extension. Kita masuk ke extension, lalu kita akan membuat atau menambahkan extension untuk nantinya kita gunakan sebagai klien. Pertama, saya buat untuk device-nya yang generic SIP device. Untuk user extension-nya kita menggunakan ketentuan tadi. Untuk klien 1 saya gunakan 4091. Untuk display name-nya saya beri nama klien 1, dan SIP aliasnya juga 4091. Tidak lupa kita tambahkan secret key untuk nantinya kita gunakan untuk login. Saya samakan saja seperti SIP aliasnya. Kemudian kita submit. Lalu kita buat klien kedua, dimana klien kedua ketentuannya adalah kebalikan dari klien 1. Pokoknya untuk user extension-nya saya taruh 1904. Display name-nya saya beri klien 2. Untuk SIP alias-nya juga disamakan 1904. Untuk secret-nya juga saya samakan juga. Kemudian kita submit. Nah, setelah menambahkan 2 buah extension, tidak lupa kita apply dulu configuration-nya. Lalu untuk setting SIP-nya, kita bisa masuk ke PBX dan ke config file editor. Di sini saya sebelumnya sudah menambahkan konfigurasi untuk SIP. Kita masuk ke sip.conf. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk video support, lalu untuk allow H263 dan juga H263P, dimana H263 ini merupakan protokol yang digunakan. Lalu bisa kita reset config, namun karena saya sudah mengkonfig sebelumnya, pokoknya saya bisa langsung masuk ke dalam Trixbox-nya, ZoHyper-nya. Kita buka ZoHyper-nya, lalu kita login menggunakan klien yang sudah kita buat tadi. Sini saya akan memasukkan untuk klien satunya, add IP-nya, IP dari IP servernya, yaitu yang 191 ini. Untuk passwordnya samakan seperti SIP aliasnya, lalu kita login. Lalu kita pilih yang SIP UDP. Nah, ini sudah berhasil masuk ke account-nya. Kemudian kita buka juga, kita login untuk Hyper di HP. Sini saya akan
masukkan atau login sebagai klien 2-nya dengan konfigurasi yang sudah kita masukkan tadi juga. Nah, di sini sama kita masukkan untuk SIP UDP-nya. Finish. Kemudian kita akan lakukan VoIP call dari klien 1 ke klien 2. Di sini oke, setelah itu sembari VoIP sedang berlangsung, kita akan capture paket yang keluar masuknya menggunakan software Ethereal. Dimana software Ethereal ini kita akan gunakan untuk mengcapture paket yang keluar masuk atau traffic dari VoIP yang sedang kita lakukan ini. Kita masuk ke sini, kemudian kita buka dulu ke capture. Kita pilih interface. Nah, untuk interface-nya kita gunakan yang IP ini. Kita prepare, lalu kita set. Kita akan mengambil selama 1 menit, lalu kita start. Nah, di sini Ethereal ini nantinya akan mengcapture semua traffic yang terjadi di IP laptop saya, termasuk juga untuk panggilan VoIP ini. Kita tunggu untuk proses panggilannya selama 1 menit, karena sebelumnya saya sudah set di 1 menit. Sebenarnya untuk capture-nya tidak ditentukan untuk berapa lamanya, namun jika kita mengikuti praktikum sebelumnya, kita menggunakan selama rentang waktu 1 menit. Nah, setelah 1 menit dia akan otomatis berhenti untuk capturing-nya. Nah, di sini sudah ditampilkan berbagai traffic yang terjadi dalam IP laptopnya. Kemudian kita akan masuk ke analisis ke statistik. Lalu kita masuk ke conversation list untuk IPv4. Nah, di sini kita cari untuk address A-nya dari klien 1 atau dari IP servernya, VoIP server dengan IP laptop saya. Ini kita apply filter. Lalu setelah itu kita masuk ke analyze, kita decode dulu semuanya. Kita decode S, kita pilih yang TCP, lalu untuk ininya kita simpan sebagai RTP. Oh maaf, saya tadi salah. Masuk lagi ke IPv4. Kita pilih yang ini. Yang ini kita select filter. Nah, maaf tadi saya salah klik sepertinya. Dan kita ke analyze, kita decode dulu UDP-nya sebagai RTP. Di RTP ini kita apply, lalu saya tekan OK. Nah, setelah di decode ini tampil hanya yang kita filter tadi. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk lagi ke statistik, lalu kita pilih yang RTP dan kita akan lakukan stream analysis. Nah, di sini muncul untuk analisis paket mulai dari forward, artinya dari laptop ini ke VoIP servernya, dan juga reverse, artinya dari server ke IP laptopnya. Selanjutnya kita bisa save sebagai CSV untuk memudahkan kita melihat
atau kita menganalisis si QoS-nya. Kita pilih mau di save di mana. Lalu kita save sebagai gcom2.csv. Ya oke, dia akan otomatis ke save. Lalu kita buka file .csv nya. Nah, di dalamnya ini berisikan data yang sama seperti sebelumnya di sini tampilkan, namun dalam format CSV, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk melakukan analisis QoS. Dimana di sini untuk forward paket, artinya dari IP laptop ke IP server, via IP server, dan juga ada yang bagian reverse-nya. Kalau kita search, nah sini untuk kebalikannya, dimana di dalamnya nih terdapat beberapa informasi seperti untuk delay-nya atau delta ini, latensinya, dan juga ada jitter atau variasi dari delay. Selanjutnya ada juga IP bandwidth-nya. Nah, dari sini kita bisa analisis untuk QoS-nya apakah termasuk baik atau tidak. Kalau kita lihat, dia latensinya 20 milisecond, rata-rata 20, sekitar 20 milisecond, dan juga untuk jitternya masih di bawah 0,5. Dan untuk IP bandwidth-nya berukuran masih kurang dari 100 kbps. Ya, mungkin sekian dari pengerjaan uji kom kedua praktikum jaringan telekomunikasi broadband yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.